Oke, sahabat tani muda, jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lembang Bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa, ini cuacanya sangat terik sekali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan satu tahapan penting lagi ya, untuk perawatan tanaman brokoli yang sekarang sudah memasuki usia 46 hari setelah tanam. Alhamdulillah pada video-video sebelumnya sudah dibahas semua terkait perawatan dan tahap-tahap perawatannya, sehingga sekarang tiba brokoli kita di usianya yang sudah ke 46 hari setelah tanam. Artinya usia brokoli kita sudah sangat memasuki usia generatif. Nah tentunya usia-usia generatif seperti ini akan cukup berbeda perawatannya dibandingkan dengan usia di fase vegetatif. Nah di fase generatif ini yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah melakukan perawatan pengocoran. Nah, sejauh ini alhamdulillah tanaman brokoli kita tumbuh cukup subur, rata, walaupun ada sedikit perbedaan sih ya antara tanaman brokoli yang ditanam secara single atau tanaman brokoli yang ditanam menggunakan metode tumpang sari. Namun sejauh ini lumayan progresnya bagus dan cukup memuaskan. Apalagi kan belakangan cuaca itu sangat ekstrim ya. Hujan tuh luar biasa, guyurannya itu hampir nggak henti. Dan bahkan terjadi dari siang sampai malam teman-teman. Dan sejauh yang kami pahami dan kami pelajari, kalau hujan terjadinya di malam hari itu cukup sangat membahayakan bagi tanaman brokoli. Karena bisa menyebabkan penyakit yang jelas susah sekali mencari penyembuhannya atau solusi untuk penyembuhannya. Lalu apa kemudian perawatan yang akan kita berikan pada kesempatan kali ini, dan kira-kira perbedaannya apa saja nih kalau misalkan kita membahas perbedaan tanaman brokoli ketika ditanam secara single dengan ditanam secara metode tumpang sari. Semuanya akan kita bahas setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jika sudah ditekan tombol subscribe-nya, mari kita bahas setelah yang satu ini. Sobat tani muda, ini dia penampakan pupuk-pupuk yang akan kita gunakan pada kesempatan perawatan kali ini, yang merupakan perawatan pengocoran yang ketujuh kalau nggak keliru ya, di usia brokoli yang sudah masuk fase generatif, yaitu usia 46 hari setelah tanam. Walaupun di usia 41 juga sudah masuk fase generatif ya teman-teman, namun fase generatif di usia 46 ini sudah sangat tampak sekali. Karena saya lihat tadi di beberapa baris itu cropnya itu, bunga brokolinya itu sudah mulai banyak, rata, dan cukup gede-gede. Yang paling gede tadi saya lihat itu seukuran ya kurang lebih pepalan tangan saya ini ya, segede gini lah kurang lebih. Nah, adapun pupuk-pupuk yang kita gunakan yang memang rutin dari awal ya, bahkan fase vegetatif itu ada NPK. Ya, NPK inilah yang menemani pertumbuhan brokoli kita sejak fase vegetatif. Nah, sekarang di generatif masih digunakan, tentunya dengan dosis yang ditambah. Kalau dulu itu 1 kiloan, sekarang kita sudah mulai menggunakan dosis sebanyak 2 kilo. Mengatur penyaluran nutrisi natrium, fosfor, dan kalium, teman-teman. Berikutnya itu kita biasa menggunakan urea mustak. Wis, warna hijau segar, teman-teman. Terlihat dia bentuknya granul-granul. Di beberapa tempat itu, kalau saya baca beberapa keluhan di komentar itu ya, teman-teman sobat tani brokoli, itu ternyata penyuplai pupuk urea mustak itu terbatas. Bahkan di daerah tertentu itu mereka kesusahan mencarinya. Namun teman-teman gak usah khawatir, ternyata pupuk urea mustak ini hampir sama, bahkan persis ya kandungannya itu dengan pupuk urea nitrat teman-teman. Kemana nanti fungsinya itu untuk menghijaukan tanaman,
menambahkan kesegaran pada tanaman, dan mempertahankan kepekatan warna hijau pada tanaman brokoli. Yang tentunya jika brokoli kita terlihat segar, hijau, itu bagian dari indikator kesuburan. Nah, walaupun sebenarnya lebih dari itu ya manfaat yang dimiliki urea mustak ini. Dia juga bisa membantu mendukung penambahan bobot pada tanaman brokoli kita. Nah, berikutnya, oh ya, untuk urea mustak ini kita biasa menggunakan 2 kilo ya. Berikutnya kita menggunakan KCl alias kalium klorida, yang nanti manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan volume berat hasil panen. Yang jelas juga nanti bisa membantu mempertahankan ketahanan hasil panen. Adapun kandungan yang dimiliki oleh KCl ini sebagaimana singkatannya, dia memiliki kandungan kalsium klorida. Nah, ini juga berperan ya menambah bobot hasil panen, teman-teman. Nah, yang membedakan pemupukan di fase vegetatif dan generatif salah satunya adalah penggunaan pupuk KCl, teman-teman. KCl ini kita gunakan biasa sebanyak 2 kilo. Sudah mulai digunakan sejak brokoli di usia 41 hari setelah tanam, yaitu di awal fase generatif, teman-teman. Nah, berikutnya lagi-lagi pupuk yang kita gunakan adalah pupuk yang sudah menemani tanaman brokoli kita sejak usia vegetatif. Namun di usia generatif ini untuk dosisnya kita tambah menjadi 2 kilo pupuk berupa kalsinit ya, memiliki kandungan kalsium itu sebanyak 26%, untuk nitrogennya 15,5%. Nah, adapun untuk pupuk kalsinit ini sebenarnya opsional. Kalau sudah memasuki musim hujan ekstrim, ini sebenarnya penggunaan kalsinit ini tidak terlalu direkomendasikan. Tapi kalau teman-teman mau pakai silahkan. Cuman sejauh yang kami alami, kenapa pupuk kalsinit ini kurang recommended di musim hujan ekstrim? Karena dia memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi, dan hujan juga memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi. Sehingga nanti kalau misalkan ini tetap dipakai di musim hujan yang ekstrim, ini bisa menyebabkan kelebihan nitrogen, sehingga salah satu yang mengindikasikan kerusakan atau penyerangan penyakit pada tanaman brokoli kita itu biasanya disebabkan oleh kelebihan unsur nitrogen, sehingga nanti brokoli kita itu bisa terserang penyakit hitam baik batang maupun crop brokolinya itu sendiri. Nah, di usia generatif ini 46 HST kita gunakan sebanyak 2 kilo kalsinit. Nah, yang terakhir kita pupuk yang kita gunakan itu hampir sama persis dengan KCl ya manfaatnya. Adapun di fase vegetatif ini tidak kita gunakan karena dosisnya ini sangat tinggi ya, atau kandungan yang dimilikinya cukup tinggi. Jadi untuk fase vegetatif ini kurang rekomen atau bahkan kita tidak gunakan. Akhirnya yang membedakan pemupukan di fase vegetatif dan generatif adalah satu pupuk ini, yang kedua adalah KCl. Nah, pupuk ini bernama boron, teman-teman. Adapun di antara manfaat yang dimiliki boron ini adalah untuk memberikan nutrisi lebih dan bobot yang juga lebih ya terhadap tanaman brokoli kita. Sebagaimana sudah saya gunakan sebelum-sebelumnya di lahan yang bahkan sampai 40 kali panen itu, teman-teman. Adapun manfaat yang dimiliki oleh boron ini adalah dia bisa menambah atau memberikan kekuatan yang lebih pada batang brokoli termasuk crop brokolinya. Kalau yang pernah kita alami di musim tanam sebelumnya ya, memang setelah dilakukan pengocoran menggunakan boron, efek yang kita rasakan itu adalah jadi si batang brokolinya itu sangat susah untuk dipotong, teman-teman, cukup keras. Yang tentunya dengan batang yang cukup keras tersebut ketika ditimbang bobotnya juga lebih berat. Dan lebih daripada itu dia menjaga crop brokolinya itu supaya tetap istilahnya merumpun gitu ya, nggak gampang pecah. Kalau bahasa daerah kami itu nggak gampang ligar gitu, ukurannya itu nggak gampang pecah dan ligar, sehingga nanti ketika di packing itu packingannya akan terlihat seksi dan tentunya cukup memuaskan.
ketika dilakukan pemakingan dan pemanenan. Baik teman-teman, jangan lupa pupuk di fase generatif awal usia 46 HST kita menggunakan pupuk NPK 2 kilo 16-16 ya, urea mestak atau nitrat sebanyak 2 kilo, KCl sebanyak 2 kilo, kalsinit sebanyak 2 kilo, dan boron sebanyak 2 kilo. Dan yang terakhir, paling terakhir, kita menggunakan super gib atau gibberellin acid. Nah ya, dia memiliki gibberellin acid yang nanti manfaatnya itu dia sebagai ZPT, zat pengatur tumbuhan. Nah, salah satu pupuk yang selalu kita gunakan bahkan sejak awal bertani brokoli itu adalah super gib atau gibberellin acid ya. Dari ZPT-nya itu dia bisa membantu mengatur pertumbuhan, dan inilah salah satu pupuk yang berbentuk pil yang kita ikhtiarkan sebagai pupuk yang bisa membantu pertumbuhan sirung juga teman-teman. Yang mana sirung ini cukup menunjang juga ya terhadap hasil panen kita. Nih di musim tanam sebelumnya, yaitu lahan di samping kiri saung ya, kita alhamdulillah pernah memasuki musim panen yang cukup mengesankan ya, karena sampai 40 kali panen teman-teman, luar biasa. Insya Allah itu bagian dari ikhtiar penggunaan kita menggunakan super gib atau gibberellin acid teman-teman. Baik, selengkapnya teman-teman akan kita bahas seputar dosis pengocorannya terhadap tanaman brokoli kita dengan takaran tangki sebanyak 200 liter ya. Kira-kira per lubangnya itu kita memerlukan dosis berapa mililiter, sehingga pembagian nutrisi kepada tanamannya itu terbagi secara rata teman-teman. Nah, alhamdulillah sobat tani muda, akhirnya pekerjaan kita kelar juga. Meskipun sempat tadi beberapa kali dijeda ya, sekitar 15 sampai setengah jam bahkan ya. Kalau nggak salah 1-2 kali dijeda itu karena memang intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Tadi sempat setengah kebon hujan, akhirnya kita jeda dulu. Hujan reda, lanjut lagi. Sampai akhirnya kerja yang kita mulai tadi 7:30 itu baru kelar pada pukul 11:30. Alhamdulillah meskipun demikian kelar juga. Nah, sejauh ini perkembangannya mungkin teman-teman bisa saksikan sendiri ya. Cukup ekstrim, cukup memuaskan. Seperti ini sudah sudah bisa dikatakan hampir mencapai target maksimal. Sejauh yang saya perhatikan sejauh yang saya perhatikan lagi, ternyata di beberapa tempat itu, di beberapa titik pohonnya, ada yang mulai terkena penyakit bercak kuning dan bercak kering. Mungkin tersebab cuaca hujan yang cukup ekstrim. Maka pada video berikutnya, yang tentunya akan kita bahas adalah tentang pengobatan pencegahan terjadinya serangan penyakit bercak kering maupun bercak kuning pada daun brokoli. Nah, untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya notifikasi terkait tayangan terbaru berikutnya sampai ke ponsel Anda. Demikian dulu mungkin sobat tani yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, lalu share supaya manfaatnya menyebar ke seluruh petani yang ada di Indonesia. Akhirnya, salam muda lemang bertani, salam petani muda mendunia. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.